Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sebuah source code yang akan menghasilkan output atau aplikasi unit converter atau konversi unit seperti tampilan yang telah saya tampilkan ini. Yang pertama, import package flutter /material.dart, yaitu pemanggilan material dart di package flutter. Yang kedua yaitu function main, yaitu yang di dalamnya terdapat list string run up const myapp. Myapp ini adalah kelas yang akan kita deklarasikan. Jadi function main ini adalah function yang pertama kali kita jalankan. Jadi yang pertama kali kita jalankan adalah kelas myapp. Selanjutnya kita akan mendeklarasikan kelas myapp yang diturunkan dari kelas statefulWidget. Apa itu statefulWidget? StatefulWidget adalah lawan dari kelas statelessWidget yang telah kita jelaskan pada video sebelumnya. StatefulWidget berisi widget yang bersifat dinamis yang dapat diperbaharui kapanpun oleh user atau ketika terjadinya perubahan data. Jadi statefulWidget ini sifatnya dinamis, sedangkan statelessWidget itu statis. Selanjutnya terdapat konstruktor dari kelas myapp. StatefulWidget di sini mengharuskan kita untuk mengoverride kelas state myapp create state yang akan mengembalikan kelas myappState. Kelas myappState akan diturunkan oleh kelas stateMyapp. Pada kelas myappState yang diturunkan oleh kelas stateMyapp berisi operator let. Operator let biasa disebut first-rate yang berfungsi mendeklarasikan bahwa sebuah variabel baru pertama kali diinisialisasi, yang biasa disandingkan dengan operator final. Di sini terdapat operator light dengan tipe data double dengan variabel number form. Di sini juga terdapat yang isi kedua dari kelas myappState juga terdapat let. Di sini sudah disandingkan dengan final dengan tipe data list string dan variabel measure. Di sini terdapat beberapa list yang akan kita tampilkan, yaitu meter, kilometer, gram, kilogram, kaki, mil, pound, dan ounce. Selanjutnya yaitu final list. Final yang memiliki tipe data string dengan variabel satuan. Di sini terdapat panjang dan berat. Jadi di sini kan di measure nih terdapat satuan panjang dan satuan berat. Jadi kita pisahkan nanti. Selanjutnya yaitu ada let string, start measure, converted measure, the result message, dan start satuan. Di sini terdapat final map dengan tipe data string int, variabel measure map. Map ini adalah kata kunci. Jadi di sini misalkan string meter memiliki kata kunci integer 0. Begitu juga dengan kilometer memiliki kata kunci 1. Jadi fungsi dari final map ini adalah memberikan kata kunci.
kata kunci dari string ke integer. Begitu seterusnya. Selanjutnya final dynamic formulas. Di sini terdapat rumus yang akan mengkonversi dari satuan asal ke satuan hasil. Misalnya di sini kan terdapat kata kunci 0. 0 berarti meter. Di sini akan kita konversi. Jika 0 dikonversi ke 1, maka 1 dikali 1000. Misalnya 1000 km. Dan yang 0 akan kita jelaskan pada penjelasan di bawah. Selanjutnya yaitu final textile. Nah, di sini terdapat dua final textile seperti CSS. Di sini kita memberikan deklarasi terlebih dahulu. Jadi nanti tinggal kita panggil untuk style tekstilnya. Jadi di sini terdapat dua tekstil, yaitu input style dan label style. Pada tekstil yang input style terdapat font size 20 dan color berwarna biru. Pada label style terdapat font size 24 dengan color gray atau abu-abu. Di sini sudah kita lihat nampak kalau yang ini menggunakan input style dan ini menggunakan label style. Selanjutnya stateful widget mengoverride function initState, yaitu function yang dijalankan pada awalnya. Jadi pada awalnya number from berisi 0. Jadi ini number from isinya kosong atau 0. Dan start measure-nya 0. 0 adalah kata kunci dari meter. Jadi di sini memiliki kata kunci 0 yaitu 1. Sedangkan converted measure adalah measure yang berisi 1. Kata kunci 1 adalah kilometer. Start satuan atau satuan sama dengan 0. Nah, ini adalah yang start satuan ini berfungsi untuk ini. Sedangkan reset message yaitu kosong. Pesan yang keluar yaitu akan muncul di bagian sini di bawah tombol konversi. Selanjutnya stateful widget mengoverride class widget yang mendefinisikan metode build. Selanjutnya class stateful widget kembali mengoverride class widget untuk mendefinisikan metode build yang berargumen build context dan mengembalikan kelas material app sini. Di dalam kelas material app saya tambahkan kode debug show check mode banner dengan nilai false. Jadi debug show check mode banner ini kalau bernilai true dia akan menampilkan debug banner di bagian sini. Jadi di sini saya jadikan false karena defaultnya dia itu true. Selanjutnya yaitu di dalam kelas material app terdapat title yaitu conversi unit. Setelah itu saya menambahkan atribut home. Ini atribut home yang di dalamnya berisi widget scaffold. Apa itu widget scaffold? Widget scaffold ini adalah widget
adalah widget untuk menampilkan sebuah page atau semacam layout yang di dalamnya terdapat app bar. Ini app bar, body, ini body, dan floating action button. Pada program kali ini kita hanya menggunakan app bar dan body. App bar dan body. Atribut app bar di sini berisi kelas app bar. App bar di sini berisi kelas app bar yang berisi atribut title, konversi unit berupa widget teks seperti yang terdapat pada tampilan ini. Jadi pada app bar ini terdapat title. Oh, di sini saya juga atur center, jadi teksnya berada di tengah-tengah. Widgetnya saya tambah widget center agar teksnya berada di tengah-tengah. Selanjutnya yaitu body. Body berisi widget container yang di dalamnya terdapat padding yang berjarak 20. Yang berjarak 20. Padding adalah jarak antara sini sampai ke sini dan sini sampai sini. Ketika kita ubah, misal 50, maka jaraknya akan semakin jauh. Dan ketika kita kembalikan, maka jaraknya kembali mendekat. Di dalam kontainer juga terdapat child single child scroll view yang berfungsi ketika widget melebihi screen body atau melebihi screen ini, maka ketika kita tambahkan single child scroll view ini, dia tidak akan terjadi overflow. Dan ketika widget melebihi screen body, maka dia dapat di scroll. Jadi itu fungsi dari single child scroll view. Di dalam single child scroll view juga terdapat child column. Di sini kolom memiliki atribut children, yang berarti widget ini bisa memiliki banyak child dan akan disusun secara vertikal dari atas ke bawah. Adapun children dari kolom pada kode ini sebagai berikut. Jadi childrennya terdapat text field, size box, drop down button, size box lagi, text drop down button, size box, icon button, size box, text drop down button, size box, left added button, size box, dan text. Jadi pada kolom ini memiliki beberapa children atau widget, berapa widget lainnya. Di sini kita lihat ada berapa size box yang berfungsi seperti spacing, yaitu menambahkan jarak antar widget. Di sini terdapat di bawah teks terdapat size box dengan tinggi 25. Ketika kita ubah menjadi 50, kita lihat perubahannya. Ya, jarak antara teks dan text file-nya berubah menjadi 50. Mungkin tidak terlalu jelas, tetapi terdapat perubahan, yaitu di bagian sini, text field dan drop button. Tadi 50 dia agak ke bawah, panjang ini agak ke bawah, sedangkan ketika kita kembalikan ke 25 jaraknya setinggi 25.
Begitu juga dengan sizebox yang lain yang berfungsi untuk jarak. Sizebox. Pada kolom pertama, yaitu ini, kolom pertama, terdapat widget teks yang berisi input nilai dengan style, label style. Label style ini kita gunakan dari final text style yang telah kita buat ini. Jadi dipanggil untuk style dari teks input nilai. Ini keluarannya input nilai. Selanjutnya pada kolom kedua yaitu terdapat text file, text field. Text field atau tempat menginputkan data. Di text field ini saya berikan dekorasi yaitu input decoration label text dengan input nilai. Jadi ketika diklik input nilainya lari ke atas dekorasinya. Ketika saya jadikan kode ini saya jadikan komentar, maka input nilainya akan tidak ada atau kosong. Tapi di sini dapat kita menginputkan data. Tadi hanya sebagai tambahan. Kita kembalikan seperti awal. Selanjutnya text field on change, yaitu ketika dimasukkan output. Di sini outputnya bertipe data string dengan variabel teks. Di sini juga ditambahkan variabel angka atau double dot three place yang dimaksudkan adalah teks. Jika angka tidak sama dengan 0, maka set state-nya number form sama dengan angka atau double three place. Dan jika angka sama dengan 0, maka set state-nya sama dengan number form atau sama dengan 0. Jadi ketika ini kosong atau tidak ada isinya, maka set state-nya tampilan awalnya akan menjadi number form. Number formnya akan menjadi 0. Sedangkan jika kita isi, maka angka atau angkanya number formnya akan berisi angka yang telah kita inputkan. Di sini stylenya input style. Selanjutnya sizebox kita jelaskan tadi, yaitu teks. Di sini terdapat teks satuan asal yaitu meter. Teks satuan asal dengan style label meter. Selanjutnya terdapat widget drop down button, yaitu yang ini, drop down button. Di dalam widget drop down button terdapat atribut terdapat variabel value yang berarti start measure dengan item measure map string value yang mengembalikan drop down menu item atau return drop down menu item. Di dalam drop down menu item terdapat child text yang berisi value ke value. Lalu di sini juga terdapat dot to list. Ketika diklik atau dipilih dari salah satu pilihan di sini, maka set state-nya akan berubah, langsung merestart, bukan merestart tapi menjadikan berubah tampilan.
sesuai dengan pilihan yang telah kita pilih. Misal kilogram, dia itu akan menjalankan ulang aplikasi tetapi dengan value yang berbeda atau pilihan yang berbeda, karena di sini telah dipindahkan pada bagian ini. Jadi di sini meter is expanded itu kita truekan yang berfungsi untuk mengatur jarak dari drop down buttonnya. Sebenarnya kalau ini false, is expandednya false, maka drop down buttonnya akan seperti ini, yaitu jaraknya pendek, tidak panjang memenuhi kolom seperti ini. Kita coba false kan. Start sini. Maka dia akan berubah menjadi seperti ini. Kita kembalikan. Jadi itu fungsi dari is expanded. Style dari teks ini adalah input style, yaitu font size 20 dengan color blue. Oke, selanjutnya icon button, yaitu icon ini. Icon ini berfungsi untuk memindahkan atau memutar satuan asal menjadi satuan hasil dan satuan hasil menjadi satuan asal. Kita coba klik, dia akan berubah. Yang atas menjadi ke bawah dan bawah menjadi ke atas. Di sini terdapat saya tambahkan variabel baru dengan tipe data string, yaitu temp. Temp di sini sama dengan start measure dengan set state yang berisi start measure, converted measure, dan converted measure sama dengan temp. Jadi begini penjelasannya. Temp ini seperti pelajaran algoritma sebelumnya. Temp ini start measure ini adalah gelas yang berisi, dan converted measure ini juga gelas yang berisi. Sedangkan temp ini adalah gelas yang kosong. Jadi pertama kali untuk memindahkan start measure ke converted measure, kita harus memerlukan tempat kosong, yaitu temp ini adalah tempat kosong. Jadi start measure ini kita isi dari start measure kita masukkan ke dalam temp, sehingga start measure ini isinya kosong. Jadi converted measure ini kita masukkan ke dalam start measure, dan isi dari converted measure ini menjadi kosong, sedangkan temp ini kita masukkan ke converted measure. Jadi dia berpindah tempat. Untuk icon, saya memilih icon auto renew sharp. Di sini banyak pilihan icon. Saya menggunakan icon auto renew agar sesuai. Baiklah, selanjutnya yaitu teks kembali, yaitu satuan hasil dengan style label style. Satuan hasil yaitu teks yang ini. Selanjutnya drop down button yang ini. Sama seperti drop down button yang tadi, yaitu value-nya converted measure, items measure, dan map string value. Mengembalikan drop down menu button yang berisi child text value dot to list. Ketika diklik, set state-nya akan berubah yang dari sebelum menjadi apa yang telah kita pilih. Di sini juga terdapat is expanded yang telah saya jelaskan tadi. Ketika true,
dia memenuhi kolom. Ketika false, dia akan menjadi panjang sesuai dengan isinya. Stylenya juga input style. Selanjutnya yaitu elevated button. Di sini terdapat elevated button atau yang ini. Ketika diklik elevated button, dia akan memanggil mengeluarkan function convert menjalankan function convert yang berisi number, from, start measure, dan converted measure. Elevated button memiliki child widget text, yaitu tanda petir ditambah konversi, yaitu ini, menghasilkan ini dengan style text style font size 20. Selanjutnya children column yang terakhir, yaitu widget text dengan isi result message atau pesan dengan style label style. Jadi di sini akan kita jelaskan pada function convert yang di bawah. Baiklah, itu adalah kolom children dari kolom. Selanjutnya kita akan menjelaskan function convert. Di dalam function convert ini terdapat tipe data double, string, dan string. Pertama double, yang kedua string, dan yang ketiga string. Yang pertama itu value, yang kedua from, variabelnya, yang ketiga to. Di sini terdapat integer and from sama dengan measure map buka kurung tutup kurung siku from, buka kurung from tutup kurung siku. Di sini terdapat tanda tanya yang artinya nullable, yang berfungsi untuk mendeklarasikan bahwa sebuah variabel boleh bernilai nol. Lawan dari nullable adalah tanda seru atau non-nullable. Tanda ini berkaitan juga dengan state pada text file tadi. Di sini jika dia tidak sama dengan nol, maka berarti inputan nilai ini ada isinya. Sedangkan jika dia nol, angka sama dengan nol, berarti dia nol. Jadi ketika dia nol atau and from measure mapnya nol, berarti dibaca sebagai nol. Begitu juga dengan integer NTO ini yang mendeklarasikan measure map. Di sini juga terdapat variabel multiplayer yang berisikan formulas atau rumus yang tadi kita tampilkan. And from to string. Di sini juga terdapat var ratio sama dengan value dikali multiplier. Value dikali multiplier. Di sini juga terdapat jika result sama dengan 0, maka result measure operasi tidak dapat dilakukan. Jika resultnya sama dengan 0 atau yang kita jelaskan inputnya sama dengan 0, maka operasi tidak dapat dilakukan. Pesan yang akan tampil yaitu pesan operasi tidak dapat dilakukan. Sedangkan jika resultnya berisi angka, maka di sini akan memanggil value. Value yang ini atau isinya yaitu
number form pada di sini yaitu, dan form pada start measure, dan convert measure yaitu adalah ratio to. Pada itu ini ratio ada pesan, itu adalah convert measure-nya. Di sini state juga dapat ratio measure sama dengan ratio measure. Jadi di sini akan menampilkan pesan. State-nya akan menampilkan pesan. Langsung saja kita coba ke konversi unitnya. Misal kita input sebuah nilai atau tidak kita inputkan nilai, kita konversi. Maka yang tampil pada pesan di bawah ini adalah operasi tidak dapat dilakukan. Operasi tidak dapat dilakukan. Atau seperti ini. Operasi tidak dapat dilakukan. Ya, operasi tidak dapat dilakukan. Coba sini. Oke. Karena isinya 0 atau kosong, tidak ada isinya dari text field ini. Ketika dia 0, maka number formnya sama dengan 0. Jika dia 0, maka akan menampilkan operasi tidak dapat dilakukan. Itu dia algoritmanya. Sedangkan ketika kita isi, misal nilainya 10, satuan asalnya meter dan satuan hasilnya kilometer, kita konversi, maka value-nya berisi 10 atau number formnya 10, start measure-nya atau isi dari satuan asalnya yaitu meter, adalah hasil dari konversi yaitu 0,01. Mengapa bisa menjadi 0,01? Dari rumus yang telah kita masukkan tadi. Dan di sini adalah to, string to, yaitu converted measure atau satuan hasilnya. Ketika kita klik icon Arduino ini, maka dia akan berubah kilometer menjadi meter. Ketika kita konversi, di sini otomatis dia juga akan berubah. 10 km adalah 10.000 meter. Itu juga dengan yang lain. Di sini juga terdapat ketika kita klik gram ke meter, maka dia tidak dapat dilakukan, operasi tidak dapat dilakukan karena satuan asalnya tidak sesuai dengan satuan hasil. Satuan asalnya adalah berat, sedangkan satuan hasilnya adalah panjang. Kalau gram ke kilogram, ini dapat dilakukan konversi. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.